Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang tenses. Nah, kenapa sih tenses itu penting untuk menjawab soal-soal STAN? Karena tenses ini tuh merupakan merupakan dasar dari semua materi bahasa Inggris ataupun grammar yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi, kalau kalian udah nguasain semua tensi, semua rumus-rumusnya, itu bakal gampang buat ngejawab soal-soal STAN dan soal-soal dengan materi-materi dalam bahasa Inggris. Jadi di sini sebenarnya aku nggak bakal ngajarin kalian mengenai bagaimana penjelasan rinci mengenai ke-16 jenis tenses itu. Di sini aku cuma mau nerangin tentang bagaimana sih cara cepat buat menghafal ke-16 rumus tenses itu. Jadi soal STAN kan nggak mungkin kita disuruh nerangin bahwa kapan sih kejadian dari kalimat ini. Apakah kejadian ini di masa lampau apa masa sekarang, kan nggak disuruh kayak gitu. Kita cuma disuruh nantinya untuk menganalisis soal-soal dengan berbagai materi kayak conditional sentence, subjunctive, kita dituntut untuk mengetahui jenis tenses dari kalimat itu. Jadi kalau kita ngelihat kalimat nih, kita langsung tahu, oh ini tensesnya present tense, oh ini tensesnya past continuous. Nah kayak gitu. Jadi caranya ya kita nggak usah ngapalin lah itu terjadi di kejadian kapan, nggak usah. Kita cuma mau tahu dan ngafalin rumus-rumusnya itu dengan cepat. Nah, ada trik-triknya nih buat ngafalin ke-16 rumus dari tenses-tenses ini. Nah, kita lihat aja ya. Nah, udah tahu dong, tenses itu kan terdiri dari 4 waktu kejadian kan? Ada present yang menyatakan waktu kejadian yang sekarang. Past itu buat nyatain kejadian di masa lalu. Kemudian ada future yang bakal nyatain kejadian yang akan datang atau di masa depan. Kemudian past future. Past future ini adalah kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Nah, sekarang kita bakal teliti gimana sih rumus-rumusnya. Nah, SCPPC ini adalah S itu untuk yang simple. Jadi kalau ada S berarti itu di bagian present, berarti ini adalah simple present. Kalau ada C berarti continuous, jadi present continuous kayak gitu ya. Jadi S itu simple, C itu continuous, P itu adalah perfect, dan PC itu adalah perfect continuous. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, aku bakal ngasih tahu nih gimana sih cara cepat buat nentuin rumus-rumusnya itu. Jadi kita harus tahu nih rumus-rumus kunci buat menghafal rumus-rumus ini sebelum kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, kalau kalian mau nentuin tenses yang simple, ingat semua tenses simple pasti pakai verb one kecuali yang past. Jadi semua kayak simple present, simple future, dan simple past future, semua kata kerjanya itu berbentuk verb 1 atau bare infinitive. Kecuali yang simple past. Simple past pakai apa? Ya, pakai verb 2 dong ya. Kemudian yang continuous. Jenis tenses yang continuous semuanya itu bercirikan to be plus verb ing. Udah tahu to be yang kayak apa? Udah tahu dong, masa nggak tahu sih, ini pelajaran SD kali ya. Nah, to be kalau present pasti pakai is atau are, di mana itu khusus untuk subjek I, is itu untuk orang ketiga tunggal kayak he, she, it, dan are untuk yang jamak. Nah, kalau untuk to be di past kita pakai was atau were, di mana was untuk yang tunggal dan were untuk yang jamak. Nah, untuk kata kerja verb ing sendiri, continuous itu kan menandakan kejadian yang tengah berlangsung. Jadi verb ing ini itu menyatakan kejadian yang tengah sedang berlangsung. Jadi ingat, kalau ada kalimat yang kata kerjanya pakai to be plus verb ing atau verb ing aja deh. To be plus verb ing itu pasti continuous. Jadi verb ing itu tidak boleh misah. Jadi kalau kalian dapat verb ing, pasti depannya itu harus ada to be. Nah, kemudian yang perfect. Ingat, ciri-cirinya kalimat perfect atau tenses perfect itu pasti pakai verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Dan depannya itu pasti ada 3H. 3H itu adalah have, has, dan had. Dimana kalau present kita pakai have atau has, udah tahu dong bedanya. Have itu dipakai untuk
Ya, have itu dipakai untuk I dan subjek yang jamak, sedangkan has dipakai untuk orang ketiga tunggal. Dan pas, kejadian yang pas pasti semuanya pakai had, entah itu dia jamak, tunggal, atau orang ketiga tunggal. Selanjutnya, perfect continuous. Ciri-ciri dari perfect continuous pertama, kita taunya pasti continuous ya. Ingat, kalau ini continuous pasti pakai verb ing. Bener banget sama yang kayak di atas, karena dia continuous, dia pasti pakai verb ing. Jadi rumusnya itu 3H plus been plus verb ing. Nah, kalau tadi kan aku udah jelasin kalau perfect pasti verb 3 kan. Kok di sini nggak pakai verb 3 sih? Nah, yang menandakan di sini perfect adalah dia pakai been. Ingat, kalau perfect di sini dia cuma pakai verb 3, jadi rumusnya 3H plus verb 3. Kalau perfect continuous, karena dia continuous, jadi kata kerjanya harus pakai verb ing, dan yang menandakan dia perfect adalah been. Dan ingat, setiap yang perfect pasti depannya pakai 3H. Jadi perfect continuous pasti pakai 3H plus been plus verb ing. Ingat, 3H itu adalah have, has, dan had, tergantung kalau dia present, future, atau past future, dia pasti pakai have atau. Kalau present dia pakai have atau has. Kalau past dia pasti pakai had. Kalau future dan past future dia cuma pakai have. Ingat. Kemudian ingat, kalau tenses yang future, ciri-cirinya dia pasti pakai will. Jadi kalau kalian nemu kalimat yang pakai will, itu pasti tensesnya future tenses. Kalau past future, ya benar banget, dia adalah bentuk lampau dari will. Dia pakai would. Bisa would, bisa might, bisa could. Nah, sekarang itu ciri-ciri dari tenses-tenses ini. Sekarang kalian bakal lebih gampang deh buat ngafalin ke 16 rumus dari tenses ini. Pertama, present. Tadi yang simple pasti pakai verb 1 dong. Jadi rumusnya subject plus verb 1. Sekarang yang continuous. Continuous tadi pasti pakai to be plus verb ing. Jadi subject plus to be plus verb ing. Ingat, to be yang present pasti pakai is, atau are. Sekarang present perfect. Karena perfect dia pasti pakai 3H plus verb 3. Bener kan? Karena dia present dia pasti pakai have atau has. Jadi rumusnya subject plus have plus has plus verb 3. Sekarang perfect continuous. Ingat, perfect continuous 3H plus been plus verb ing. Rumusnya adalah subject plus have plus has plus have atau has plus been plus verb ing. Karena dia continuous pakai verb ing, yang menandakan dia perfect adalah been, dan karena dia present dia pakai have atau has. Sekarang kita beralih ke yang past, simple past. Ingat, semua yang simple pakai verb 1 kecuali simple past. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 2. Sekarang past continuous. Ingat, past continuous dia pasti pakai verb ing, dan semua yang verb ing pasti ada to be di depannya. Jadi rumusnya subject plus to be-nya pasti to be yang past. Jadi di sini pasti was atau were plus verb ing. Selanjutnya adalah past perfect. Ingat, past perfect 3H ditambah verb 3. Subject plus had, karena dia past dia pasti pakai had plus verb 3. Selanjutnya adalah perfect continuous. Ingat, perfect continuous subject plus 3H. 3H karena dia past dia pasti pakai had. Kemudian plus been yang menandakan dia perfect, kemudian plus verb ing yang menandakan dia continuous. Ingat itu. Selanjutnya berlanjut ke future, sebenarnya sama aja sih sama rumus yang present di atas ini, cuma dia pakai will dulu di depan sini dan dia nggak pakai has. Jadi untuk perfect dan past, untuk perfect dan perfect continuous, kalau misalnya di present kita pakai have atau has, di sini di future dan past future kita hanya menggunakan have. Jadi sebenarnya rumus dari future dan past future itu sama persis untuk simple, continuous, perfect, dan perfect continuousnya. Hanya saja yang membedakan, kalau di future dia pakai will, kalau di past future dia pakai would, might, atau could. Contohnya,
Simple future, subject, plus will, plus verb 1. Sama aja kan? Ingat simple pasti pakai verb 1. Karena dia future, di sini setelah subject dia pasti pakai will. Untuk continuous, subject, plus will, plus be, ini dia yang membedakan, plus verb ing. Ingat continuous pasti pakai verb ing. Dan di sini ini be ya, bukan to be karena di sini udah pakai will, jadi di sini cuma pakai be. Bukan to be. Kemudian future perfect, subject plus will. Ingat di sini cuma pakai have plus verb 3. Verb 3 menandakan dia perfect. Sama aja kan, perfect 3H plus verb 3. Selanjutnya perfect continuous, subject plus will plus rumus perfect continuous, have plus been menandakan dia perfect, dan verb ing menandakan dia continuous. Semua past future rumusnya itu sama persis dengan future tenses. Hanya saja will-nya diganti dengan would, might, atau could. Jadi untuk rumus simple, continuous, perfect, dan perfect continuous untuk past future tenses semuanya sama dengan future tenses. Jadi sama semua ya. Hanya will-nya doang yang diganti jadi would. Jadi gampang kan buat ngehafal ke-16 rumus dari tenses ini. Sekarang kita coba ya buat meneliti kalimat. Kalimat pertama, Carol has been excellent in English. Kunci pertama untuk menentukan tenses sebuah kalimat adalah kita lihat dulu kata kerjanya sebelum kita lihat elemen-elemen lain dalam kalimat itu. Kata kerjanya adalah excellent. Bentuknya adalah verb 3. Ingat, verb 3 pasti tensesnya perfect. Bener banget. Selanjutnya ada kata has been. Been udah pasti menandakan dia perfect. Yang pakai has itu cuma tenses present. Jadi dia adalah present perfect tensesnya. Nah, gampang kan? Contoh yang kedua, Jedaidah had been working at financial department. Kita lihat dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah working. Bentuknya verb ing. Berarti dia udah pasti continuous. Yang pakai been pasti perfect. Yang pakai had, ingat di antara keempat itu present, past, future, dan past future. Yang pakai had itu cuman past. Bener banget, jadi tensesnya adalah past, perfect, continuous. Gampang kan tentunya? Contoh yang ketiga, I would have finished my homework. Kita lihat dulu kata kerjanya. Finish it. Bentuk verb 3. Pasti itu adalah perfect. Nah, sekarang kita lihat yang gampang banget nih. Ada kata would. Would pasti cuma ada di tenses past future. Jadi tensesnya adalah past future perfect. Gampang banget kan kalau kita udah tahu kunci-kuncinya. Sekarang kita akan beralih ke bagaimana sih cara menentukan kalimat negatif dan interrogatif dari tenses-tenses tadi. Sebenarnya gampang sih, kalian pasti udah tahu dong. Kalau negatif, dia pasti pakai not. Kalau interrogatif, dibalik aja kan, jadi subjeknya ke belakang. Pertama untuk yang present. Untuk yang present, kalau kita mau ngubah kalimatnya ke dalam bentuk negatif, jadi rumusnya subject plus to be plus 3D atau 3H plus not. Jadi tergantung, kalau yang pakai to be dia pasti untuk yang continuous. Kalau yang pakai do, does, did sebenarnya kalau present cuma pakai do sama does kan. Ini yang 3D. 3D itu adalah do, does, atau did. Untuk present dia cuma pakai do sama does. Jadi karena ini present, dia pasti cuma pakai do atau does. Kemudian 3H masih ingat dong? Have, has, dan had. Karena dia present, dia pasti cuma pakai have atau has. Kemudian plus not, barulah embel-embelnya ke belakang. Objek dan lain-lain ya, sama keterangan waktu. Nah, kalau untuk bentuk interrogatifnya, dibalik aja. Ini to be plus 3D plus 3H ke depan, plus subject plus bla bla bla. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau ada kalimat John is listening to the music right now, gimana cara ngubah ke kalimat negatifnya? Yap. Jadi
setelah to be 3D atau 3H, kita tambahkan not. Jadi kalimat negatifnya adalah John is not listening to the music right now. Sekarang kita beralih ke yang pas. Sama aja sih sebenarnya. Kalau yang negatif, subject plus to be plus 3D, 3H plus not, di mana to be pas itu pasti were atau was. Kemudian 3D karena dia pasti cuma pakai did. Kemudian 3H karena dia pasti cuma pakai had. Kemudian plus not. Kalau interrogatifnya sama, yang kayak present dibalik aja, to be 3D 3H plus subject kemudian plus bla 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 objek dan keterangan waktu. Contohnya, Judada had been working at financial department. Kita mau cari interrogatifnya nih. Kalau interrogatifnya berarti ininya dulu, to be atau 3D atau 3H berarti ya had-nya ke depan. Jadi had Judada been working at financial department. Selanjutnya adalah yang future. Untuk negatifnya subject plus will plus not. Setelahnya ngikut aja ke belakang yang rumus yang 4 tadi. Jadi untuk future kalau kita ingin ubah ke negatif, setelah will kita tambahkan not. Itu semua berlaku sama untuk yang simple, continuous, perfect maupun perfect continuous. Untuk yang interrogatif, ya will-nya ke depan. Jadi will plus subject, terserah yang lainnya ngikut ke belakang. Contohnya, I will have finished my homework. Kita akan ubah ke negatif berarti ya setelah will kita tambahin aja dong kata not. I will not have finished my homework. Sekarang yang terakhir adalah past future. Rumusnya sama aja sama future, sama kayak rumus-rumus tensesnya yang tadi. Jadi will-nya sisa diganti dengan would. Jadi kalau untuk negatif past future, subject plus would plus not. Untuk interrogatifnya ya would plus subject plus bla bla bla. Semuanya sama untuk yang simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Contoh kalimatnya, I would have finished my homework. Berarti interrogatifnya ya would-nya ke depan. Would I have finished my homework? Jadi itu aja penjelasan mengenai tenses. Semoga bisa cepat membantu kalian semua dalam menghafal ke-16 rumus tenses. Jadi kalau kalian udah tahu ini bakal gampang buat nguasain materi-materi yang terkait dengan tenses kayak conditional sentence, kayak subjunctive. Nanti kakak bakal cantumin di description box materi-materi apa saja sih yang terkait dengan tenses ini, yang dimana tenses ini tuh sangat berguna kalau kalian udah ngafalin ke-16 rumus tenses dalam menyelesaikan soal-soal dengan materi-materi di bawah. Nanti materi-materinya sebenarnya sih semua materi itu terkait dengan tenses, tapi memang ada materi yang terkhusus kita bakal membutuhkan sekali, atau pas kita ngafalin ke-16 rumus tenses ini itu sangat gampang buat nguasain materi-materi tersebut. Jadi cukup sekian penjelasan materi tentang tenses hari ini, tentang tenses sekarang. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa.